capek pasti. Tapi apakah ada yang dikorbankan yang menghasilkan sesuatu yang manis gitu ya? Menurut saya banyak sih. Semua pilihan itu pasti ada konsekuensi baik dan buruk. Tidak ada pilihan itu selalu semuanya itu baik. Pastinya setiap hal itu pasti ada yang terkorbankan. Set prioritas dulu. Mana yang paling urgent tapi important juga. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Light Asian Wisdom. Pernahkah kalian berpikir kalau misalnya dulu mahasiswa akuntansi yang jago ngurus organisasi, tapi sekarang kerjanya bahkan bisa di Big Four dan jago membedah laporan klien multinasional? Nah makanya di episode kali ini, kami kedatangan tamu spesial. Terima kasih kepada Pak Steven yang telah mengikuti episode kali ini. Oke, Selamat siang Pak. Sama-sama, selamat siang Grace. Iya. Gimana kabarnya Grace hari Baik, ini? Pak. Baik Bapak? ya. Baik, syukur. Happy bisa kembali lagi ke kampus saya, kesayangan saya, tempat saya dulu memulai semuanya sebelum bekerja. Ya, happy lah bisa ketemu teman-teman lagi, para dosen lagi di sini. Bapak dulu berarti alumni akuntansi Ubaya? Yap, saya dulu zaman masih FE, terus kemudian ganti FBE. Itu zaman saya, 2007. Berarti angkatan 2007? Yap, saya lulus tahun 2011. Oh, keren. Mungkin boleh dong ceritain latar belakangnya kenapa sih tiba-tiba pilih akuntansi di Ubaya? Oke, jadi untuk background sedikit ya, saya dulu itu SMA, memang awalnya kelas 1 SMA itu saya pinginnya itu menjadi arsitek sebenarnya. Oke. Tetapi kelas 2 kan ada penjurusan tuh, dulu saya di SMA saya ada penjurusan IPA atau IPS. Karena saya target utama saya menjadi arsitek, jadi saya pilih IPA. Karena zaman saya kalau mau jadi arsitek tuh harus IPA, tidak bisa anak IPS. Sekarang ya bisa ya, sekarang ya. Iya, mungkin. Nah, jadi dari sana ambil aja dulu IPA gitu kan. Nanti urusan kerja di mana ya, kuliah di mana ntar urusan nanti lah. Gitu. Kebetulan memang background saya, mungkin background keluarga saya kali ya, itu memang semua papa, mama, kakak saya itu semua tuh akuntansi. Mama saya sih manajemen ya, tapi ya mirip-mirip lah ya manajemen dan akuntansi. Jadi waktu kelas 3 ada apa namanya itu univ kayak fair gitu ya, ada kampus fair di kampus, terus kemudian ambil form gitu ya, brosur. Nah dari sana saya ngobrol tuh sama papa saya, mama saya gitu kan, saya mau kuliah jadi apa ya, mau di mana ya gitu kan. Nah kebetulan keluarga saya karena semua akuntansi atau inilah ya, ekonomi lah ya. Jadi ya semua merasa melihat kayaknya masa depan itu pasti orang akuntansi, orang ekonomi itu pasti tetap dibutuhkan. Jadi makanya better kamu inilah masuk ekonomi aja dulu gitu. Nanti urusan akuntansi atau manajemen itu nanti belakangan aja. Dulu sempat saya memang berpikir mau akuntansi di mana gitu kan. Karena kan saya di Surabaya ada beberapa kampus besar lah ya. Nah, tapi dulu papa saya bilang coba Ubaya deh gitu. Karena Ubaya terkenal juga bagus. Dan juga memang punya akreditasi juga bagus dan lulusannya juga ya kenalannya papa saya ya. Itu juga oke gitu. Jadi coba aja dulu. Maka waktu itu saya sebenarnya coba itu masukin tetap arsitek, kemudian akuntansi juga di Ubaya. Saya sempat juga tes juga di Universitas Negeri yang di Surabaya, itu juga saya masukin. Jadi saya masukin 3 itu. Tapi kebetulan waktu itu yang akuntansinya Ubaya itu lucunya ya syukurnya juga nilai saya raportnya bagus gitu ya. Jadi kayak semacam ada jalur beasiswa gitulah. Makanya yang Ubaya duluan tuh proses. Ya udah, saya lihat keluarga saya juga pro atau mendukung. Saya lihat juga prospeknya memang oke deh. Nah, di depan tuh ekonomi akuntansi itu pasti akan tetap dibutuhkan dimanapun di setiap perusahaan apapun pasti perlu orang accounting gitu. Jadi coba aja. Berarti gitu sih.
sempat akuntansi jadi pilihan keduanya Betul. Pak Steven. Tapi nggak menyesal kan Pak masuk akuntansi Ubaya? Enggak, tidak sama sekali. Karena tapi memang gini sih, Grace. Juga terbantu dengan background saya SMA-nya di IPA sebenarnya. Iya. Karena IPA itu kan butuh hitung-hitungan yang sangat kompleks ya. Iya. Begitu masuk akuntansi, ya bukan gimana-gimana, tapi kan hitungannya nggak seribet yang di IPA kan. Waktu matematika lah atau fisika gitu-gitu kan nggak seribet itu. Jadi adaptasinya lumayan smooth buat saya sama masuk. Dan juga waktu saya masuk Ubaya, salah satu yang saya ingat waktu pertama kali masa orientasi itu adalah penggalakan terkait dengan diversity. Itu yang saya suka di Ubaya gitu. Jadi multikultur, benar, multikultur. Jadinya saya merasa kita meskipun berbeda-beda tapi punya satu tujuan yang sama gitu. Kampusnya tuh punya semangat yang sama. Itu yang saya suka. Jadinya itu kenapa so far sih saya merasa Ubaya pilihan yang tepat waktu itu sih buat saya gitu. Terus Kak, dengar-dengar dari dosen akuntansi Ubaya, rupanya dulu Pak Steven ini juga ada join organisasi kelompok studi mahasiswa akuntansi. Yes, betul. Dan menjadi wakil ketuanya. Iya, betul. Oke, mungkin bisa dong ceritain kayak kenapa tertarik untuk join organisasi? Oke, kalau cerita sedikit, dulu waktu SMA tuh saya selalu bilang ke teman-teman saya gitu ya. Dulu tuh waktu SMA saya juga diajakin ikutan OSIS ya kalau zaman sekolah kan. Terus saya selalu bilang, ngapain sih? Udah tugasnya, PR-nya banyak gitu kalau zaman sekolah kan. Terus disuruh ikutan OSIS, ngapain gitu. Saya merasa tidak ada value-nya buat saya, personally gitu ya. Lalu waktu di Ubaya, kebetulan teman-teman saya, waktu semester 3 saya ingat, itu tuh pada ikutan organisasi semua. Terus saya tuh penasaran, kenapa ya orang-orang pada pingin ikutan organisasi gitu. Terus kayaknya seru juga deh ikutan gitu. Terus saya ada satu kesempatan, satu acara di KSM Akuntansi, butuh waktu itu adalah tim transportasi. Kemudian saya bisa nyetir, kebetulan ada mobil juga. Terus teman saya butuh nih satu orang nih tambahan buat nganter-nganter tim lomba. Dulu ada tim lomba dari Bandung, dari kota-kota lain. Nah itu cuma tugasnya mengantar-antar itu. Oh kayak seru juga deh. Oh, ya udahlah, coba aja. Toh juga cuma nganter-nganterin kan gampang ya. Tugas-tugas yang susah gitu. Ikutlah, join di acara itu. Nah singkat cerita waktu di acara itu tuh menurut saya sangat berkesan. Kenapa? Itu kan karena pertama kalinya saya itu bekerja sama, tapi bukan urusan kuliah. Atau bukan urusan sekolah gitu ya. Ini benar-benar untuk merancang event supaya sukses. Sukses artinya KPI saya sebagai si transportasi ya artinya tidak ada keluhan, semua on time ke tempat acaranya gitu kan. Yang sampai dengan akhir acara itu syukurnya berlangsung dengan lancar. Nah dari sana kebetulan juga syukur dari teman saya melihat kayaknya nih Steven punya potensi nih untuk ikutan organisasi. Jadi saya diajak lagi menjadi PPH KSM Akuntansi waktu itu. Itu ceritanya. Berarti semuanya dari rasa penasaran. Nah, tapi kan dulu pernah sempat cuma belajar aja gitu. Kayak maksudnya waktu masuk kuliah sama sekali nggak mikirin organisasi. Semester 1 dan 2 saya itu benar-benar ya kupu-kupu lah ya, kuliah pulang gitu. Nah itu yang menurut saya juga, saya sempat berpikir, kuliah ini nganggur banget ya gitu. Kayak kalau kuliahnya cuma nggak nyampe sampai sore gitu, sampai malam, setelah siang selesai, mau ngapain saya? Kayak nggak ada tujuan hidupnya, mau ngapain nih, nggak ada aktivitas sama sekali gitu. Nah sejak ada aktivitas itu jadi lebih seru lah. Jadi ada aktivitas lain selain belajar tadi gitu. Nah, kira-kira waktu sudah menjadi staff ataupun jadi pengurus atau BPH di KSM Akuntansi ini, ada nggak sih yang bisa didapatin gitu? Kayak selain sibuknya kan ya? Ya sibuknya udah pasti ya. Banyak sih Grace. Satu hal yang saya itu belajar dari KSM Akuntansi ya, itu pasti tentang kerjasama. Karena timnya kan acara ada yang kecil, ada yang besar. Ada BPH kan ngurusinnya juga cuma acara gitu kan. Nah, ada urusan sama ormawa yang lain gitu kan. Jadi kerjasama. Kemudian berikutnya itu cara kita memanage the team, manage mood dari tim. Karena kalau kita kadang-kadang itu kan kalau lagi acara itu kan capek gitu sih kan, capek. Terus
emosi gitu kan, pasti macam-macam lah ya. Kalau orang emosi, mood yang kurang itu pasti keluarnya bermacam-macam. Nah, bagaimana kita tetap memastikan tim kita itu punya semangat yang konsisten sampai akhir. Itu tuh lumayan susah tuh. Nah, maka itu akan membutuhkan soft skill. Saya sih sebenarnya menurut saya selama di KSM Akuntansi, soft skill itu yang paling terasah gitu ya. Di luar memang terkait dengan communication, decision making skill itu tuh hal-hal yang tambahan-tambahan yang menjadi experience buat saya. Gitu. Dulu zaman saya sekolah itu tuh saya tuh paling tidak suka atau paling nggak bisa kalau disuruh ngomong di depan gitu. Public speaking. Public speaking gitu ya. Dan juga susah untuk bisa kayak ngobrol dengan orang baru atau kenal dengan orang, berinteraksi, pengen tahu tentang orang, itu hal yang susah buat saya. Tapi karena di KSM Akuntansi itu dibutuhkan itu, skill itu, jadi mau nggak mau ya harus bisa gitu kan. Tapi setelah itu selesai, saya jadi enjoy untuk ketemu orang baru, ngobrol, pengen tahu, kemudian public speaking untuk bisa share apa sih yang bisa membuat orang itu mendapatkan value dari apa yang saya sampaikan gitu sih. Gitu sih, Grace. Berarti dari KSM ini kita juga diasah soft skill-nya ya, kayak yang tadi Kak Steven katakan tentang komunikasi, problem solving dan lain-lain. Nah, kira-kira ada nggak cerita menarik tentang KSM Akuntansi ini? Kalau cerita menarik itu banyak banget ya sebenarnya. Karena saya itu dari semester 3 sampai saya lulus, saya kan lulus 3,5 tahun ya. Sampai lulus itu saya ngurusin KSM terus. Full di situ ya. Tadi saya transportasi aja, PPH, terus kemudian kalau teman-teman tahu dulu namanya itu ini ya, ada AIH gitu kan. AIH juga saya ngurusin, yang untuk yang lomba yang eksternal juga saya urusin. Jadi banyak hal capeknya pasti ada gitu kan. Nah, jadinya kalau ditanya pastinya KSM itu jadi rumah kedua saya di Ubaya. Jadi bahkan saya dulu kalau pulang gitu ya, pulang ke rumah, kayaknya waktu saya lebih banyak di kampus ya di rumah ya. Karena mama saya bilang, "Kamu di kampus terus ngapain?" gitu kan. Tapi itu yang menjadi poin development saya sebenarnya. Sebelum bisa keluar ke masyarakat gitu ya, kan pasti problemnya lebih banyak ya, gitu. Kenangan paling saya ingat sebenarnya itu waktu acara pertamanya KSM untuk lombanya anak-anak SMA. Namanya dulu tuh masih HIL, HEAL ya. Itu acara pertama yang kita buat di BPH saya. Kita semua sama-sama masih ngeblank, acaranya mau dibawa kemana, pesertanya anak-anak SMA, ya kan. Terus kemudian kita mau bikinnya arahnya kemana, itu masih belum tahu. Nah, kebetulan saya waktu itu diminta untuk jadi ketua tim juri. Jadi saya yang bikin soalnya, nge-review soalnya. Tapi ini soal-soal anak-anak SMA ya itu ya. Jadi benar-benar jadi tim jurinya lah gitu. Sampai dengan anaknya nanti pengumuman siapa yang menang gitu. Saya yang menentukan siapa yang menang. Di sana benar-benar capek banget. Karena benar-benar kita tuh kayak arahnya ini mau kemana ya? Kita mau bawa kemana? Masih bingung. Dan juga ya namanya juga soal-soal SMA kan pasti lebih susah dong daripada soal-soal matematika yang waktu di akuntansi kan. Jadi saya harus merefresh lagi. Ini pelajaran saya di IPA ini cara ngerjainnya gimana ya gitu kan. Gitu. Di mana juga waktu itu kalau nggak salah acaranya itu cuma 3 hari di luar kota. Di malam sebelum besokannya itu pengumuman pemenang, saya tuh harus selesaikan semua koreksian ini hasil-hasilnya gitu. Nah itu benar-benar saya sampai lembur tuh di situ. Lembur untuk nyelesain itu untuk tahu siapa pemenangnya untuk besok. Nah sampai tuh di hari esokannya paginya itu ini benar-benar pengalaman true story gitu ya. Besokannya itu sampai kita semua yang tim juri itu telat bangun. Benar-benar telat bangun sampai dibangunin panitia. Kita udah harus ini nih pengumuman pemenang nih. Karena saya tim jurinya, otomatis saya habis bangun, cuci muka, langsung maju untuk ngumumin siapa yang menang.
Oke, Itu benar pengalaman yang ya campur aduk lah ya. Satu pasti karena project baru. Dan saya dengar sampai sekarang juga tetap ada ya. Iya, ada. Project program itu good, which is program itu berhasil gitu ya, bisa diteruskan. Tapi di sisi lain pengalaman untuk kita itu menyelesaikan project dengan finish dengan strong gitu ya. Kalau anak zaman sekarang finish strong itu juga sangat ini sih teringat lah ya buat saya gitu. Tadi kan Pak Stephen ada nge-mention kalau misalnya KSM Akuntansi ini bahkan jadi rumah kedua. Nah itu kira-kira ada rasa capeknya nggak sih? Sejujurnya kalau saya itu lagi di kampus zaman dulu ketemu anak KSM gitu tuh nggak ada capeknya. Capek itu nanti waktu itu sampai rumah, nah itu capek tuh. Capek tuh. Tapi sebenarnya satu hal ya Grace ya. Ini mungkin cerita buat Grace juga ya. Dulu itu saya tuh di semester akhir lah, semester berapa ya? 6 atau 5 gitu. Karena tadi saya bilang, saya tuh bahkan lebih sering di kampus dibandingkan di rumah. Ada satu malam, saya ingat banget, saya pulang, terus yang ketemu mama saya, terus mama saya sempat tanya, kamu tuh di kampus mau cari apa sih gitu? Kamu mau bermalam-malaman di kampus tuh mau ngapain gitu? Mau dapat apa gitu? Nah, tapi di sana, di malam itu, ya meskipun saya nggak langsung ngomong ya, dalam hati saya bilang, nanti saya bisa buktikan apa sih saya tuh di kampus bukan lagi main-main loh, ini lagi buat saya waktu untuk mendevelop saya sendiri. Saya akan buktikan nanti. Karena kan nggak bisa dong tidak langsung tuh saya bisa show bahwa kenapa sih saya harus di kampus sampai bermalam-malam gitu. Tapi akhirnya ya untungnya yaitu bisa terbukti sendiri dengan ya setelah saya lulus saya dapat pekerjaan yang menurut saya juga oke. Karena apa ya? Karena pengalaman-pengalaman saya selama di kuliah. Kalau saya misalnya dulu tetap stay dengan kuliah pulang tadi, mungkin ya bisa jadi banyak anak yang lebih bagus dari saya secara IP ya. Tapi secara soft skill, kalau dilihat dari CV gitu ya, pasti orang akan melihat, wih, anak punya pengalaman banyak nih, menghandle activity, menghandle problem dan segala macam. Saya tetap percaya sebenarnya ya dalam hati. Dulu itu waktu saya pertama kali scanning masuk kerja, salah satu yang menyebabkan saya bisa lolos ya karena itu. Gitu. Karena kalau diomong IP saya juga biasa-biasa aja. Bukan IP cum laude. Tapi saya bisa lolos, bahkan bisa lolos padahal teman-teman saya yang IP-nya jauh lebih bagus, itu malah nggak lolos gitu sih. Berarti di dunia kerja itu nggak butuh IP aja? IP tetap penting untuk screening masuk. Jadi pastinya kan pemberi kerja itu kan pasti lihatnya karena nggak kenal Grace. Dia tahu adalah nilainya, ya kan. Oh, nilainya IP-nya segini ya, standar umum lah ya. Jadi itu akan menjadi screening utamanya dulu. Oh, masuk nih, IP-nya bagus. Next step-nya kan ada interview dan lain sebagainya gitu ya. Dulu saya ada group discussion. Itu akan sangat terlihat waktu activity itu. Anak yang lebih sering untuk experience ngobrol atau diskusi itu akan lebih kelihatan bisa menunjukkan cara dia memandang sesuatu dibandingkan teman-teman yang misalnya ya fokusnya ke sesuatu yang teknis ya atau apa namanya pengetahuan gitu. Bukan berarti IP-nya terus jadi harus jelek apa-apa ya, enggak juga ya. Karena kembali lagi screening pertama tetap IP. Tanpa IP yang oke, ya screening itu udah pasti nggak bisa lewat. Makanya IP dulu okein, tapi dengan pengalaman yang ada selama organisasi itu bisa dipakai untuk survive di kehidupan setelah kampus. Gitu sih, guys. Berarti kalau masuk dunia kerja itu hard skill, soft skill tuh harus seimbang. Yes, betul. Berarti dari KSM ini dapat banyak soft skill gitu. Betul. Bahkan kan kalau mungkin kita juga pernah ikutan ya cara-cara KSM ini kan banyak yang kita itu games gitu ya. Tapi itu di balik games itu tuh ada kenapa sih kita melakukan itu dan tujuannya apa untuk mendevelop skill kita, soft skill kita tadi. Nah, hal-hal itu yang itu juga akan dipakai waktu di dunia kerja. Misalnya, games ini untuk memecahkan masalah, tapi aku nggak bisa memecahkan sendirian, aku butuh temanku untuk bisa support support memecahkan gamesnya. Nah, di dunia kerja pun sama. Kita tuh tidak pernah ada yang kerjaan itu sifatnya individual. Kalau di kampus masih ada dong, tugas individu itu masih ada. Kalau di dunia kerja mah nggak ada yang tugasnya tuh sendirian selesai. Oh ya udah bagus gitu, nggak ada. Pasti semua tuh dalam tim. Nah, tim ini kan bagus enggak
tergantung memang individu masing-masing. Tapi bagaimana wrap semuanya itu yang penting dari si soft skill itu gitu sih. Oke. Kira-kira ada nggak sih tantangan waktu kuliah gini? Waktu dulu ya, kuliah dulu itu ya. Tantangan terbesar sebenarnya itu waktu. Jadi dulu kan pasti tetap kampus, tetap kelas ya, tetap kelas. Terus rapat ya dulu namanya rapat gitu ya. Ada rapat, ada disuruh kalau dulu masih zaman penggalangan dana, bikin acara, bikin basar gitu ya dulu ya. Mesti siapin tenan dan sebagainya, mencari dana gitu kan. Bikin acara itu ngapain acara jam 12 dulu jam 12 siang tuh ngapain nih, mau main musik lah atau mau ngapain gitu kan. Tapi juga saya perlu belajar kan, karena kan ini ada tugas-tugas kelompok nih. Nah, waktu itu yang paling penting sih. Tapi memang pastinya setiap hal itu pasti ada yang terkorbankan. Nggak ada yang mau enak tapi nggak ada yang dikorban gitu, nggak ada. Pastinya ada dikorbankan. Berarti karena waktunya terbatas, saya butuh untuk put effort untuk kasih waktu saya untuk tetap bisa kerja kelompok, kerjaan kampus gitu. Jadi kadang-kadang udah sore saya ke teman-teman kelompok saya diskusi lagi tentang kuliah. Atau Sabtu dulu di perpustakaan, nah itu saya datang selesai. Tetap ada tanggung jawab yang tidak bisa dipilih gitu. Dua-duanya terus tetap jalan, kuliah tetap jalan. Ini si activity atau project kita tetap harus jalan dong gitu. Gitu. Berarti salah satu tantangan terbesarnya itu kan waktu. Kira-kira gimana cara nge-manage waktu yang baik? Oke. Yang terpenting menurut saya itu set prioritas dulu. Mana yang paling urgent tapi important juga. Kan ada yang urgent, important, ada yang urgent tapi nggak penting-penting amat gitu ya, atau kebalikannya gitu ya. Penting nih, tapi nggak urgent, atau ada yang nggak urgent dan tidak sama sekali penting gitu. Itu bisa kita lupakan bahkan gitu kan. Nah itu perlu di set dulu, di set mana yang paling penting dan saya itu harus selesaikan sekarang. Contoh misalnya, nanti jam 12 ada acara di bawah. Nah berarti saya mesti itu menjadi urgent karena udah mau jam 12 misalnya. Dan juga important buat project ini. Kalau saya nggak ke sana, take decision atau apapun itu nggak jalan nih acaranya gitu kan. Atau jangan-jangan, nanti jam 1 saya mesti presentasi nih di kelas. Ini lebih urgent nih, saya nggak tahu apa yang mau dipresentasikan. Jadi itu akan naik ke tangga level yang tadi itu. Itu sih yang saya pakai. Itu pun juga sebenarnya Gracia, itu juga yang dipakai selama bekerja. Waktu kerjaan kan nggak cuma satu ya. Itu cara memanage waktu project itu skill yang mahal, yang mana itu juga dinilai waktu kita bekerja. Gitu sih. Oke, berarti dengan join organisasi-organisasi itu juga kita dilatih cara berpikir untuk ngeset prioritas. Betul. Karena mau nggak mau, suka nggak suka ya harus di set. Kalau nggak, kamu hari ini mau ngapain bingung kan? Mana dulu ya? Kalau kita tetap merasa semuanya urgent dan semua important, lah kita kan cuma punya 2 tangan, 2 kaki. Mau yang mana dulu nih? Kita mesti kemana dulu nih? Gitu. Salah satu. Iya, gitu sih. Terus omong-omong dulu rupanya Pak Steven juga pernah jadi asisten dosen. Iya. Nah, itu apa nggak semakin sibuk tuh? Semakin sibuk, iya. Kalau ditanya semakin sibuk, sangat sibuk gitu. Bahkan dulu saya juga sebenarnya ikutan KVUS ya, sekarang KFB namanya ya. Jadi asisten dosen. Saya dulu juga panitia mahasiswa baru. Kan kalau dulu ada pelatihan-pelatihan keluar kota gitu ya. Bahkan saya pernah satu titik, saya seminggu full itu nggak pulang ke rumah. Jadi habis dari acara pelatihan di mana luar kota, terus besokannya lanjut seminggu. Saya baru pulang hari Minggunya. Keluarga saya nggak bingung. Jadi ini udah nggak pulang-pulang, tapi seminggu malah nggak pulang nih anak gitu kan. Capek pasti. Tapi apakah ada yang dikorbankan yang menghasilkan sesuatu yang manis gitu ya? Menurut saya banyak sih. Dengan saya ikutan KVUS dulu namanya KVUS ya, asisten dosen, itu sangat melatih saya bagaimana cara berkomunikasi, cara presentasi. Memang presentasi itu kan sifatnya personal ya. Saya ngomong, Grace ngomong, mungkin beda-beda nih cara menyampaikannya ya. Tapi untuk cara menyampaikan yang efektif itu yang sebenarnya yang challenge-nya. Kadang-kadang orang kan ada yang dia pede nih untuk menyampaikan sesuatu. Tapi dia karena di otaknya itu terlalu banyak hal, jadi terlalu berputar-putar gitu ya. Betul. Atau ada juga yang
tidak pede. Karena kurang experience gitu misalnya. Nah, di asisten dosen itu semua ya itu yang dilatih gitu. Untuk mempresentasikan sesuatu yang sifatnya lebih mungkin saya bisa bilang ya lebih teknis tentang akuntansinya. Jadi harus persiapan dulu. Kalau saya cuma ngomong aja ngasal gitu ya bisa-bisa aja. Tapi kan yang diajar nanti jadi salah semua gitu kan. Makanya saya butuh kemarinnya belajar dulu. Besok mau ngajar apa ya? Terus kemudian apa yang titik-titik mana yang mahasiswa itu perlu tahu. Nah itu juga saya pakai di situ, gitu. Skill itu ya, gitu. Jadi kombinasi antara skill di KSM Akuntansi, waktu asisten dosen, waktu jadi panitia mahasiswa baru, itu semua diambil, diserap yang baik-baik untuk persiapan ke dunia kerja. Gitu sih. Berarti ngomong-ngomong kalau misalnya sekarang di dunia kerja, banyak sekali soft skill yang terpakai dari kuliah ini untuk dunia kerja ini. Banyak sekali. Harian saya pun setiap hari itu saya butuh untuk punya schedule. Kapan butuh punya prioritas. Dan setiap harinya itu pasti banyak meeting, ya kan? Butuh ketemu klien, disuruh presentasi tentang apapun itu gitu kan, tentang kerjaan gitu kan. Jadi semua skill itu udah kepakai gitu di dunia kerja. Gitu sih. Nah mungkin untuk pertanyaan penutup nih, ada nggak saran atau pesan untuk mahasiswa-mahasiswa yang masih ragu untuk join organisasi? Mungkin dikiranya cuma ngabisin waktu, habisin energi, itu ada tidak? Mungkin buat teman-teman semuanya ya, teman-teman yang masih kuliah, terutama sebenarnya teman-teman yang masih semester awal. Karena itu startingnya itu sebenarnya dari semester awal. Kampus itu kan dunia yang baru ya, dari waktu SMA. SMA itu kan lebih fokusnya tuh ya belajar gitu kan. Kampus teman-teman lebih dewasa, maka butuh untuk punya independen cara berpikir bagaimana untuk memilih mana yang baik buat kita. Nah, salah satunya adalah join dengan organisasi. Karena soft skill itu tidak akan bisa didapatkan kalau teman-teman tidak punya experience-nya, tidak punya wadahnya. Nah, di organisasi, terutama ya KSM Akuntansi itu wadah yang baik untuk berbuat salah. Salah di sini adalah mencoba, gitu ya. Kalau teman-teman nanti bikin acara, terus misalnya gagal, amit-amit gitu ya. Tapi itu skalanya kan skala activity gitu kan, project gitu kan. Tapi itu menjadi experience yang berharga untuk dibawa nanti ke berikutnya waktu kerja. Jadi join organisasi, value-nya pastinya banyak. Skill yang didapat, soft skill terutama, itu sangat banyak. Dan nantinya itu kepakai. Saya kan lebih dulu aja dari Grace gitu kan. Mungkin Grace lebih pintar dari saya, tapi saya lebih dulu tahu apa sih manfaatnya dengan ikutan si organisasi ini. Capek pasti, tapi saya selalu bilang semua pilihan itu pasti ada konsekuensi baik dan buruk. Tidak ada pilihan itu selalu semuanya itu baik, pasti ada buruknya. Tinggal kita pilih mana yang buruknya itu paling sedikit. Nah, mengikuti kegiatan di KSM Akuntansi, di organisasi, itu tuh positifnya lebih banyak dibandingkan negatif yang tadi saya sampaikan. Capek pasti dong, tapi kan kamu setiap kegiatan pasti capek dong, ada waktunya kan, ada effortnya. Tapi dengan apa yang didapatkan nanti ke depannya itu akan jauh lebih bernilai. Itu sih menurut saya. Kalau begitu menarik sekali dari podcast kali ini. Ada poin penting yang bisa saya petik. Pengalaman berorganisasi itu rupanya sangat penting karena kalau waktu kita masuk ke dunia kerja, kita nggak hanya butuh hard skill, tapi soft skill itu juga diperlukan. Lalu dari organisasi itu kita bisa mendapatkan skill berkomunikasi, problem solving, dan yang lain-lainnya. Kalau begitu kami ucapkan terima kasih kepada Pak Steven yang telah hadir di podcast episode kali ini. Untuk teman-teman yang menonton, jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe. Thank you. Dadah semuanya. Thank you.